kita mulai kuliah kita hari ini, melanjutkan topik terdahulu. Oke, baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas masih dalam aspek dasar penerapan mikroba dalam industri ya. Tentu saja dalam penerapannya ini melibatkan proses fermentasi ya. Oke, silakan dicermati skema berikut ya. Jadi di dalam penerapan mikrobiologi itu atau proses fermentasi, apa yang dilakukan di awal atau kita sebut proses hulu, nanti ada yang hilir ya. Jadi yang hilir ini setelah fermentasi selesai, kemudian bagaimana memanen produknya, kemudian bila perlu pemurnian, nah itu yang masuk dalam kategori hilir. Nah yang hulu apa? Artinya sebelum proses fermentasi ya. Inokulum mikroba atau kultur starter sudah kita bicarakan minggu yang lalu. Nah, di sini mikroba ini kan di dalam fermentasi itu melakukan proses biokimia ya. Tentunya harus tumbuh ya. Supaya tumbuh maka perlu yang namanya media. Jadi media tentunya sangat berperan penting di dalam proses fermentasi ini ya. Nah tentunya mikroba itu diharapkan tumbuhnya optimal ya, tumbuh dengan baik ya. Nah bagaimana supaya tumbuh dengan baik? Tentunya dipenuhi kebutuhannya untuk dia tumbuh ya. Sama seperti tanaman sebenarnya. Kalau kita menanam tanaman misalnya atau menanam bunga, tentu perlu disiram, perlu dikasih pupuk. Kemudian juga ada tempat tanaman tersebut tumbuh ya. Nah demikian juga mikroba perlu tempat tumbuh, tempat mikrobanya beraktivitas. Nah seperti apa yang diperlukan mikroba? Tentunya membutuhkan lingkungan yang sesuai dengan mikrobanya ya, dengan kultur starter ya. pH-nya apakah normal atau sedikit asam atau sedikit basa, tergantung dari jenis mikroba yang digunakan. Demikian juga suhu ya. Kalau misalnya bakteri, kita mengenal ada yang namanya bakteri termofilik ya, ada yang mesofilik dan sebagainya. Sehingga jangan sampai mikrobanya itu termofilik seperti mikroba untuk pembuatan yogurt ya. Streptococcus itu mesofilik sekitar 40-45 ya. Tapi kemudian lingkungannya pada waktu melakukan fermentasi misalnya suhunya 30 misalnya ya. Tentu saja nanti pertumbuhannya tidak optimal ya. Nah, kaitannya dengan oksigen juga sama ya. Kita mengenal ada yang anaerob, ada yang aerobik ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah air ya, karena semua makhluk hidup butuh air ya. Nah kemudian ini lingkungan ya, lingkungan dia tumbuh. Nah tempat dia tumbuh sebagai sumber nutrisi supaya tumbuhnya optimal, maka dibutuhkan sumber karbon, sumber nitrogen, kemudian mineral ya. Nanti nutrisi ini digunakan untuk pembentukan sel selama mikroba tersebut hidup, dan juga untuk kebutuhan energi ya. Nah sehingga perlu media kultur yang sesuai ya, sesuai nutrisinya dan sesuai lingkungannya nanti ya, pada saat media itu diaplikasikan, mikrobanya diaplikasikan untuk proses fermentasi. Nah, dari nutrisinya sendiri beberapa bakteri ya
dan mikroba lainnya itu dikelompokkan menjadi beberapa ya. Ada yang sumber karbonnya cukup karbon dioksida ya. Kemudian ada yang senyawa organik, ada yang cukup sumber energinya cahaya ya. Nah, dalam hal bahan hasil pertanian yang diolah melalui fermentasi untuk menghasilkan produk tertentu yang menjadi fokus di dalam aplikasi ini masuk yang ini ya, sumber energinya berasal dari senyawa-senyawa organik, sumber karbonnya juga dari senyawa organik. Nah, karena ini kebanyakan kapang dan mikroba lain itu seperti ini ya. Oke, dalam bahan bacaan tadi sudah disebutkan macam-macam media atau substrat fermentasi. Jadi pada dasarnya penggunaan substrat ini ada dua ya fungsinya ya. Kita balik lagi ke ini ya. Ini diagram media yang disterilisasi untuk difermentasi di dalam suatu wadah fermentasi yang besar yang namanya bioreaktor ya. Kemudian ini mikrobanya, kalau udah tanda panah ini yang sudah siap masuk ke fermentasi ya, atau ini yang disebut dengan kultur kerja ya. Masih ingat tugas minggu yang lalu ya? Jadi kultur itu ada yang masih bersifat stok, ada yang masih bersifat antara. Nah, kultur yang sudah siap difermentasi namanya kultur kerja. Sebelum menjadi kultur kerja, kultur stok itu perlu ditumbuhkan dulu di dalam suatu media, perlu diperbanyak dulu. Nah, itulah fungsi media pertumbuhan ya, atau media untuk propagasi mikroba. Tapi di dalam diagram ini media di sini lebih kepada media fermentasinya ya. Jadi yang sudah siap untuk memproduksi sesuatu ya. Tapi kalau media yang digunakan di sini ya harusnya ada panah lagi penyiapan. Nah, di sini merupakan media untuk memperbanyak mikroba ya. Jadi kita belum bicara untuk memproduksi sesuatu atau memproduksi sesuatu ya. Baru memperbanyak mikroba. Kenapa harus diperbanyak? Karena proses ini kan fermentasinya skala besar ya. Kalau ini asalnya stok kan mungkin baru dalam satu tabung reaksi kecil ya. Jadi perlu diperbanyak dulu baru bisa untuk fermentasi skala besar ya. Sehingga media itu dari fungsinya ada dua ya, media untuk memperbanyak kultur atau propagasi, atau media untuk fermentasi produk ya. Nah, kita lihat apa yang membedakan ya. Tetap saja dua-duanya harus memenuhi sumber nutrisi ya. Jadi ini juga digunakan untuk pertumbuhan, yang ini juga untuk pertumbuhan ya. Nah, media bisa dalam bentuk sintetik seperti ini ya, yang diproduksi komersial oleh pabrik. Bisa juga berasal dari alami ya. Atau kalau itu tadi sebenarnya kalau diterjemahkan mentah, kemudian kita menjadi agak rancu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah media alami yang berasal dari alam, bukan yang dibuat di pabrik ya. Yang kalian tadi terjemahkan sebagai media mentah tadi ya. Jadi maksudnya itu media alami ya. Nah, untuk propagasi kultur biasa yang digunakan adalah media sintetik biasanya ya. Nah, media sintetik juga banyak macamnya tergantung dari mikroba yang akan kita perbanyak ya. Kalau misalnya dia bakteri asam laktat, maka media yang digunakan adalah media ini ya,
the main, rugus, and sharp ya, atau disingkat MRS. Nah, MRS ini nanti ada yang berbentuk agar, ada yang berbentuk broad ya. Kemudian ada yang nutrien agar, jadi ini untuk semua mikroba bisa. Dan nutrien broad, jadi kalau nutrien broad ini nanti akan berbentuk cair, kalau nutrien agar nantinya akan berbentuk padat ya. Sehingga secara fisik media itu ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat, dan ada juga yang semi padat ya. Nah, ini contoh komposisi nutrien agar. Biasanya nanti dibuat di dalam agar miring. Kemudian yang nutrien broad bisa di dalam Erlenmeyer ataupun tabung reaksi ya. Nah, bentuk media tadi ya, ada padat, cair, semi padat. Yang padat ini tentunya karena menggunakan agar lama-lama menjadi padat ya. Nah, ini contoh media sintetik ya. Tapi kalau yang alami, media padat bisa berupa onggok, bisa berupa sekam ya. Itu juga padat ya. Misalnya pada pembuatan tempe, maka medianya itu adalah kedelai ya. Kedelai kan dianggap padat ya. Kemudian misalnya pembuatan oncom, medianya itu adalah ampas tahu ya. Nah, itu termasuk media padat. Nah, media cair untuk media sintetik yang tidak menggunakan agar itu yang kita kenal tadi sebagai broad tadi ya. Jadi ada nutrien broad, kemudian ada MRS broad dan sebagainya ya. Yaitu nanti ditujukan untuk membuat media cair ya, karena tidak mengandung agar. Nah, untuk semi padat itu biasanya ada agar, hanya saja jumlahnya dikurangi. Nah, ini untuk media semi padat adalah media dengan tujuan khusus ya. Jadi bukan untuk fermentasi kalau media semi padat. Media semi padat itu biasanya digunakan untuk pengujian ya, pengujian bakteri tertentu ya. Nah, jadi intinya adalah sumber nutrisi tadi ada sumber karbonnya, ada sumber nitrogennya, sumber mineralnya, dan lain-lain. Nah, itu nanti akan digunakan mikroba untuk membentuk sel dan menghasilkan produk, plus hasil fermentasi itu akan menghasilkan gas ya, gas karbon dioksida, dan juga menghasilkan air plus panas ya. Jadi proses fermentasi itu adalah proses eksoterm ya, akan menghasilkan panas. Nah, jadi dengan penjelasan tadi kita bisa paham bahwa media itu harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan ya. Nutrisi apa saja yang dibutuhkan? Yang wajib sumber karbon, sumber nitrogen, dan mineral. Nah, nanti ada beberapa fermentasi tertentu butuh yang namanya growth factor ya. Tapi tidak semua fermentasi ya. Jadi ini dibutuhkan untuk jika fermentasinya membutuhkan produk tertentu yang spesifik ya. Kemudian media tadi harus sesuai ya, baik pH, suhu, kekentalan ya, laju oksigennya dan sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah media itu harus steril ya. Sebelum dilakukan fermentasi atau sebelum digunakan untuk propagasi pertumbuhan mikroba, maka tentunya medianya harus disterilisasi terlebih dahulu ya. Oke, jadi nutrisi apa saja yang dibutuhkan mikroba bisa dikelompokkan menjadi unsur makronutrien dan mikronutrien ya. Bahasa Indonesianya yang unsur mikro ini ada yang menyebutnya unsur sekelumit, unsur kelumit ya, itu yang dimaksud adalah unsur mikro. Kemudian mikronutrien bisa juga di situ di textbook misalnya disebutkan trace element, itu maksudnya adalah unsur mikro.
Nah, kenapa disebut makro dan mikro? Kita tahu ya, makro artinya besar, mikro artinya kecil ya. Tapi di sini bukan soal besar kecilnya, tetapi banyak sedikitnya ya. Nah, yang mikro itu kenapa disebut mikro? Karena dibutuhkan sedikit ya. Jadi kita lihat di sini di tabel 10 pangkat min 2 ya. Berarti kan 0,01. Ya, yang bawah juga paling tinggi 0,0001 ya. Molar. Nah, ini penting diperhatikan kalau terlalu banyak karena dia butuhnya sedikit ya. Kalau terlalu banyak apa yang terjadi bisa menghasilkan keracunan ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Jadi ini sebenarnya sama dengan sel tubuh kita juga ya. Untuk yang kecil dibutuhkannya tidak bisa banyak-banyak ya. Jadi unsur mikro yang terlalu banyak itu yang menyebabkan salah satunya misalnya ada gangguan penyakit ya, misalnya ada autis dan sebagainya. Jadi tetap harus sesuai ya. Nah, yang dibutuhkan banyak itu adalah yang makronutrien ya. Dibutuhkannya bisa lebih dari 10 pangkat min 4 ya. Terutama adalah karbon ya, karena karbon itu lebih dari 50% sebagai penyusun sel ya, jadi butuh banyak. Nah, di antara mikro tadi, walaupun butuh sedikit, ada yang bisa dikategorikan paling banyak diperlukan ya. Artinya hampir semua membutuhkan ini. Nah, kalau yang ini spesifik beberapa mikroba tertentu saja yang membutuhkan ini ya. Nah, apa yang paling sering atau paling banyak adalah zat besi, zinc, dan mangan ya. Ini N-nya huruf kecil harusnya ya. Nah, jika nutrisi tidak terpenuhi, apa efeknya? Apa efeknya? Halo, kalau ibu bertanya silakan dijawab ya. Jadi ibu tidak merasa ini ngomong sendiri kalau tidak ada yang menjawab. Apa efeknya? Medianya jadi gagal tumbuh. Mikrobanya. Kenapa? Mikrobanya jadi gagal tumbuh. Mikrobanya jadi tidak tumbuh. ya. Jadi sebelum bicara fase laknya dan sebagainya, otomatis sama ya. Kalau misalnya kita menanam sesuatu nutrisinya tidak terpenuhi ya, dia jadi kurus, lama-lama jadi mati ya. Nah, ini berlaku umum untuk makhluk hidup sebenarnya. Kita juga sama ya. Kalau nutrisinya tidak terpenuhi ya tentunya akan menjadi kurang gizi ya. Kurang gizi yang berlanjut menyebabkan penyakit dan seterusnya. Nah, ini juga sama ya. Nah, dari sisi parameter mikrobanya kan karena mereka ada fase-fase pertumbuhan ya, ada fase lak, eksponensial dan sebagainya. Maka bisa dikatakan kalau tidak terpenuhi sebelum menjadi mati misalnya ya. Jadi nutrisi tidak terpenuhi ini kan bisa dua ya. Kalau yang makro ya mungkin dia tidak tumbuh. Kalau yang mikro bisa saja dia tumbuh tetapi ada masalah ya. Misalnya fase laknya ini menjadi lebih panjang ya. Bisa dibayangkan kalau kita memproduksi yogurt misalnya, yogurt itu kan satu hari jadi ya. 20-24 jam itu sudah jadi produknya ya. Atau misalnya membuat tempe. Tempe berapa hari ada yang tahu? Halo? 2 hari, Bu. Lebih kurang 3-5 hari ya sebenarnya tempe ya, tergantung cuaca ya. Kalau cuacanya tidak panas mungkin 5 hari ya, cuacanya bagus itu hari ketiga itu baru jadi ya. Nah, kalau itu berarti kalau cuaca tadi berkaitan dengan suhu ya, karena kalau suhu panas suhunya ya kalau cuaca panas suhunya kan meningkat ya. Nah, itu kaitannya dengan lingkungan tadi ya. Kalau kaitannya dengan tidak terpenuhi tadi, fase laknya menjadi lebih panjang. Jadi misalnya harusnya 5 hari atau 3 hari itu sudah jadi. Kenapa sudah jadi? Karena sudah ada pertumbuhan di sini. Kemudian menghasilkan produk ya. Tapi karena ini menjadi panjang,
bisa jadi 5 hari belum terjadi perubahan apa-apa ya, karena belum terjadi fase pertumbuhan eksponensial ya. Jadi masih menyesuaikan. Nah, kenapa masih menyesuaikan? Yaitu tadi ada gizinya yang belum terpenuhi ya. Jadi dia masih beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya ya. Nah, itu kan jadi masalah ya. Harusnya misalnya yogurt tadi 20 jam sudah jadi, ini sudah 2 hari kok nggak jadi-jadi yogurtnya ya. Nah, nanti kalau dari sisi ekonomis menjadi panjang ya. Kalau harusnya 2 hari sudah mengirim ke supplier, ini gagal ya. Nah, fase lag menjadi panjang, laju pertumbuhan juga jadi turun ya. Jadi harusnya lajunya kencang seperti ini, mungkin hanya naik sedikit sampai sini ya. Nah, akibatnya apa? Rendemen juga jadi turun ya, rendemen produk juga jadi turun ya. Misalnya tadi atau bahkan turun sama sekali ya. Tempenya misalnya tidak jadi tempe ya, masih kedelai terus, buyar. Maka tidak terdapat tempe sama sekali ya. Harusnya rendemennya 100% misalnya jadi produk, ini malah tidak ada sama sekali ya. Nah, atau misalnya produknya etanol ya. Etanolnya misalnya biasanya dihasilkan 50% misalnya, oh yang jadi hanya 10% misalnya. Jadi hanya sedikit yang bisa dipanen ya, seperti itu. Kayak itulah sebabnya kenapa nutrisi ini harus dipenuhi ya. Nah, sumber karbon, sumber nitrogen sudah ada di bahan bacaan tadi ya, silakan disimak lagi. Jadi sama ya, sumber karbon. Sumber karbon utama tentunya adalah karbohidrat ya. Nah, di biokimia sudah dipelajari ya, sumber karbohidrat itu apa saja. Mulai dari karbohidrat kompleks sampai dengan karbohidrat yang sederhana ya. Selain karbohidrat, bisa mungkin sumber lemak ya. Lemak juga kan ada C-nya masalahnya. Oke. Nah, sumber nitrogen juga sudah dibahas di bahan bacaan sebelumnya ya. Jadi sumber N tadi ada yang anorganik, ada yang organik. Nah, yang organik ini yang berasal dari bahan hasil pertanian ya, yang alami ya. Macam-macam tadi ya. Tentunya yang menjadi anorganik adalah bahan hasil pertanian yang sumber protein. Ya. Apa saja bahan hasil pertanian sumber protein? Daging, Ya. telur, Ya, itu yang hewani ya, yang nabati juga banyak ya. Jadi kacang-kacangan itu sumber protein ya. Nah, selain sumber karbon, sumber nitrogen, maka yang dibutuhkan lagi adalah sumber mineral ya. Kenapa mineral ini dibutuhkan? Karena dia menjadi kofaktor enzim ya. Di biokimia kan di pelajaran sesi protein sudah dijelaskan ya. Jadi enzimnya tidak berfungsi kalau tidak ada kofaktornya ya. Sehingga dibutuhkan ini. Nah, kita tahu proses pertumbuhan itu merupakan proses metabolisme, proses biokimia yang banyak berperan di situ adalah enzim ya. Jadi kalau enzimnya tidak berfungsi, otomatis menjadi mengganggu pertumbuhan ya. Oke, jadi mineral lebih banyak kaitannya dengan bagian dari enzim ya. Nah, selain itu tadi nanti beberapa produk tertentu membutuhkan bahan tambahan lain-lain ya. Ya tadi yang dibilang tadi disebutkan sebagai growth factor tadi ya. Karena mikroba tersebut misalnya tidak bisa memproduksi prekursor tertentu ya, maka dibutuhkan tambahan di dalam media ya. Nah, ini tentu saja untuk fermentasi produk tertentu. Contohnya lagi misalnya pada produksi vetsin ya, atau
micin atau monosodium glutamat. Nah, itu di dalam preparasi medianya perlu ditambahkan vitamin B yang disebut biotin ya. Demikian juga misalnya untuk produksi cuka itu membutuhkan kalsium pantotenat dan sebagainya. Nah, ini tentu saja ini berlaku khusus ya. Nah, induser juga sama, kalau mikrobanya sedikit memproduksi enzim alfa amilase, sedangkan medianya itu adalah pati, maka perlu ditambahkan induser untuk cepat memproduksi enzim ya, supaya patinya bisa diurai menjadi glukosa ya. Kemudian glukosa bisa menjadi sumber energi melalui proses glikolisis dan seterusnya. Nah, bagaimana menyiapkan media? Untuk media sintetik komersial itu sangat mudah ya, karena biasanya di sini di petunjuknya ada, tinggal ditimbang berapa gram, kemudian dilarutkan dalam berapa liter Aquades ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian adalah kalau misalnya di situ dikatakan 5% misalnya ya, atau 10% yang harus ditambahkan. Nah, harap diperhatikan, kalau seperti itu pada waktu menyiapkan media, maka bukan ditambah misalnya 10% dari 1 liter ya. Jadi setelah ditimbang 10 gram misalnya ya, bukan 10 gram ditambah 1 liter air ya, tapi 10 gram sampai dengan 1 liter ya. Jadi karena volume totalnya yang 1 liter ya. Nah, ini harus hati-hati kalau melakukan pembuatan di lab ya. Biasanya kesalahan di mahasiswa seperti itu ya. Jadi harus dibedakan kalau perintahnya itu dalam 1 liter ya, atau sampai dengan 1 liter ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, secara umum tadi sudah dikatakan bahwa media harus steril ya. Jadi tentunya penyiapannya ada tahapan sterilisasi ya. Nah, kalau di gambar ini medianya digunakan untuk suatu pengujian ya. Nah, untuk media pertumbuhan juga sama seperti ini. Nah, hanya saja di sini nanti ini kemudian didinginkan, baru kemudian dimasukkan starternya untuk pertumbuhan ya. Nah, media sintetik seperti PCA misalnya, ada potato di situ ya, ada kentang. Selain bisa membeli langsung tersedia yang dari komersial, bisa juga dibuat sendiri ya. Jadi tinggal dihitung nanti mungkin untuk praktikum di mikrobiologi terapan ya, membuat media PDA sendiri ya. Jadi tinggal disiapkan kentangnya, kemudian sumber karbonnya, glukosa dan lain-lainnya. Seperti biasa ditimbang, kemudian dilarutkan dan disterilisasi. Jadi kalau kalian penelitian di laboratorium butuh PCA, kemudian ternyata PCA-nya habis misalnya ya, jangan panik ya, bisa dibuat sendiri ya. Nah, bagaimana dengan limbah hasil pertanian? Biasanya kalau dari limbah seperti ini ya. Kalau yang mau dipanen adalah bukan produk kulit ini dari kulit singkong ya. Bukan kulit singkong yang mau dipanennya lagi ya. Jadi masih ingat ya, fermentasi produknya itu ada 4 macam ya. Apakah yang mau dia panen itu metabolitnya, atau enzimnya, atau biomasa sel mikrobanya, ataukah biomasa substratnya ya. Kalau yang ingin diambil biomasa substratnya, maka ini tidak perlu terjadi
tidak perlu diekstraksi, dikecilkan dan seterusnya ya, karena ini nanti yang mau diambil lagi ya. Tapi kalau yang mau diambil adalah metabolitnya seperti bioetanol, maka ini harus dikecilkan ukurannya ya, diekstraksi dulu, diperkecil. Kemudian karena ini tidak siap langsung diubah karena banyak karbohidrat kompleks yang non fatty ya, jadi banyak selulosanya, maka ada yang namanya perlakuan tambahan ya, supaya apa? Supaya ini nanti bisa dengan mudah dipecah menjadi glukosa ya. Karena kita tahu etanol itu akan bisa dilakukan, akan terjadi dengan fermentasi khamir kalau medianya itu sudah mengandung glukosa ya. Jadi kalau medianya masih seperti ini, maka glukosanya masih terikat di dalam selulosa ya. Jadi itu perlu dipecah dulu, bisa dengan katalis kimia ya, ataupun dengan enzim ya, seperti tadi ada inducer enzim, sehingga nanti di dalam pecahan dari limbah ini sudah mengandung glukosa ya, baru bisa dihasilkan bioetanol ya. Ini kalau dari limbah ya. Nah, sudah dibahas pada bacaan tadi juga bahwa kalau untuk skala industri biasanya tidak menggunakan media sintetik ya. Lebih banyak menggunakan yang alami atau mentah, tadi disebut di kalian terjemahkan tadi sebagai mentah ya. Nah, kenapa? Kalau sintetik harganya kan mahal ya. Kalau bicara skala industri kan butuh media yang banyak ya. Jadi kalau menggunakan sintetik tentunya mahal ya. Sehingga cenderung diganti medianya dengan harga yang murah ya, tapi mengandung nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan mikroba ya. Apa media alternatifnya? Banyak ya. Contoh tadi yang digambar adalah limbah kulit singkong ya. Jadi kita tahu bahan hasil pertanian itu mengandung apa saja? Ada yang tahu apa saja kalau hasil pertanian, bahan hasil pertanian itu apa sih komposisi biokimianya? Halo? Ada karbohidratnya, Bu. Ya? Ada karbohidrat. Karbohidrat, terus apa lagi? Kan tidak ada bahan hasil pertanian yang melulu karbohidrat isinya. Sudah belajar biokimia kan? Protein dan juga lemak. Apa lagi? Nah, jadi ingat ya pesan Ibu ya. Biokimia itu adalah basic mata kuliah yang digunakan seterusnya di mata kuliah yang lain ya. Jadi kalau lupa ya dibaca-baca lagi ya dan dipahami ya. Jadi seperti kulit singkong dan singkong ini ya. Kita biasanya menyebutkan misalnya sesuatu adalah sumber pati ya. Itu karena dominannya pati ya. Tapi bukan berarti ini nanti isinya singkong ini pati semua, enggak. Pasti ada, pati kan masuk karbohidrat ya. Pasti ada lemaknya walaupun sedikit ya. Pasti ada mineralnya ya. Jadi rata-rata limbah hasil pertanian itu komplit ya, lengkap. Sebagai sumber nutrisi tadi ya. Nah, tentu saja nanti bergantung mikroba yang akan dimanfaatkan ya. Ada yang ingin sumber proteinnya yang tinggi, maka dicari bahan pertanian yang proteinnya tinggi ya. Seperti itu. Nah, ini hanya contoh yang limbah kulit singkong. Bisa juga media penggantinya adalah limbah cair tahu atau yang kita sebut whey ya. Ini pabrik tahu. Jadi bayangkan limbahnya kan sebanyak ini ya. Sehingga kalau untuk industri fermentasi ya menjadi cost-nya menjadi rendah karena bisa memanfaatkan limbah ini ya. Bayangkan kalau mau menggunakan media sintetik tadi ya, mahal sekali ya. Nah, ini ada pemanfaatan limbah cair maupun limbah
padat tahu ya sebagai media fermentasi ya. Dan ini nanti produknya itu digunakan sebagai pakan ikan ya, yang dilakukan oleh Esther Sinaga ini.